Terdapat kisah tentang seorang yang ahli ibadah hingga dipuji oleh para malaikat, namun ia tetap dimasukkan ke neraka. Bagaimana cerita seorang ahli ibadah yang tidak masuk surga? Telah kami rangkum tentang fakta-fakta seorang ahli ibadah namun tidak masuk surga. Dalam kitab tafsir Marah Labid karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani disebutkan seorang ahli zuhud bernama Barsisa. Dia selalu beribadah selama 70 tahun dan tidak pernah melakukan maksiat sedikitpun. Suatu hari iblis ingin menggodanya dengan menyamar sebagai ulama yang kemudian datang ke kuil Barsisa dan memanggilnya namun tidak dijawab. Barsisa tidak berbuka puasa kecuali setelah 10 hari dan tidak berhenti beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Barsisa didatangi iblis. Setan berusaha mengambil perhatian Barsisa dengan berpura-pura sholat dan beribadah di kuilnya selama 40 hari. Setan pun beribadah bersama Barsisa di kuil dan tidak berhenti berpuasa dan beribadah kecuali setelah 40 bahkan 80 hari. Barsisa pun merasa kagum dengan ibadah setan. Kemudian setan mengajarkannya doa untuk mengobati kesembuhan dengan tujuan mengganggu ibadah Barsisa. Pada suatu hari, setan mengganggu seorang gadis dengan mencekiknya lalu keluarganya mendatangi Barsisa. Barsisa pun berdoa dengan doa yang telah diajarkan setan. Setan pun pergi dan tidak mengganggu gadis itu lagi. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka, lalu setan membisiki Barsisa untuk menggaulinya lalu bertaubat. Setan pun berhasil membujuk Barsisa untuk menggaulinya hingga gadis itu mengandung. Barsisa takut akan perbuatannya diketahui oleh saudara gadis tersebut. Lalu setan membujuk Barsisa untuk membunuh gadis tersebut lalu membuangnya di lereng gunung. Saudara gadis yang hamil ini pun menanyakan keadaan adiknya. Barsisa menjawab bahwa ia telah dibawa oleh setan dan ia tidak mampu melawannya. Namun saudara tertuanya mendapat mimpi selama 3 hari berturut-turut tentang kejadian asal si gadis dan Barsisa. Saudara-saudara si gadis pun menanyakan pada Barsisa namun ia tetap menyangkalnya. Barsisa mati dalam keadaan kufur. Kemudian setan mendatangi mereka dan memberitahukan kuburan adiknya. Lalu mereka mendatanginya dan mengetahui keadaan adiknya. Kemudian mereka pulang dan mengabarkan pada keluarganya, mereka bersama pasukan mendatangi kuil Barsisa dan menghancurkannya. Barsisa pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan disalib di kayu. Saat hendak disalib, setan pun mendatanginya dan memerintahkan Barsisa bersujud padanya agar Barsisa terlepas dari siksaannya. Barsisa pun bersujud di hadapan setan dan wafat dalam keadaan berpaling dari Tuhannya kufur. Allah berfirman dalam Qs. Al-Hasir 16-17. Artinya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Kisah Barsisa di atas mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, baik dalam beribadah maupun bersikap agar tidak mudah terjerumus oleh tipu daya setan. Seorang ahli ibadah yang tidak memahami ilmu fikih dengan baik dan wirai lebih mudah digoda daripada seorang ahli fikih sebagaimana terdapat dalam hadis kitab Sunan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, satu orang ahli fikih, agama itu lebih sulit bagi setan daripada 1000 ahli ibadah.